Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkatnya lah kita dapat berkumpul di ruang kelas ini guna untuk melaksanakan perkuliahan pada sore hari ini, dan berkatnya pula kita sampai saat ini bisa menjalani aktivitas seperti biasanya. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti Islam yang kita rasakan saat ini sekarang. Teman-teman, izinkan saya membawa kultum singkat yang berjudul Meneladani Perjuangan dan Kesetiaan Nyai Ahmad Dahlan. Teman-teman sekalian, dalam kiprah hidupnya, perjuangan Nyai Ahmad Dahlan adalah melawan kebodohan dan diskriminasi. Bersama suaminya Kiai Haji Ahmad Dahlan, ia mendirikan Aisyah, organisasi yang memiliki perhatian khusus dalam agama, pendidikan, layanan kesehatan, dan sosial. Petikan surah An-Nahl ayat 93 yang menjadi semangat pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan dan istrinya dalam mendirikan Aisyah, yang dimana berbunyi, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walaki yudillu may yasha'u wa yahdi may yasha' walatus aluna amma kuntum ta'malun, yang artinya, dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja, tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Ayat itu mengingatkan bahwa laki-laki maupun perempuan memiliki tugas yang sama dalam menyebarkan agama. Dan yang terpenting, baik laki-laki maupun perempuan akan ditanya apa saja yang telah dilakoninya di dunia. Perempuan yang lahir dengan nama Siti Walidah meresmikan Aisyah bersama suaminya pada 19 Mei 1917, bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1335 tahun Hijriah. Layaknya perempuan di masa itu, Walidah kecil tak sempat mengenyam pendidikan formal. Namun ia tidak tinggal diam. Walidah memiliki kemauan besar untuk belajar dan mengajar, yang terjembatani lewat pernikahannya dengan Muhammad Darwis, nama kecil Ahmad Dahlan, pada 1889. Pasangan muda ini saling mendukung untuk mewujudkan mimpi masing-masing. Siti Walidah mendukung suaminya untuk mendirikan dan mengembangkan Muhammadiyah. Kepedulian Dahlan terhadap perempuan dan kesetaraan gender pun mendukung Walidah dalam berkiprah lewat Aisyah. Sejak suaminya mendirikan Muhammadiyah pada 1912, Walidah berperan menggerakkan pengajian, mengorganisasi kaum perempuan di Kauman, Karangkajeng, dan Pakualaman, dari remaja putri, ibu-ibu, hingga para buruh batik. Dalam sejarah Aisyah, Siti Walidah merintis gerakan ini dengan mengajar kaum perempuan Kauman untuk membaca Al-Quran, terutama sekali mengamalkan pesan dalam surah Al-Ma'un yang mengajarkan kepekaan muridnya atas kemiskinan di kalangan umat Islam. Kelompok pengajian ini terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok remaja putri bernama Wal Asri atau pengajian setelah asar, dan kelompok Maghrib School yang digelar selepas waktu kerja untuk para buruh batik. Pada 1914, perkumpulan ini diberi nama Sopo Tresno, embrio Aisyah. Nama Aisyah diambil dari nama istri Nabi Muhammad. Semakin hari, kiprah Aisyah semakin berkembang di bawah pembinaan Nyai Ahmad Dahlan. Meski menjadi orang yang merintis perkumpulan ini, tetapi Walidah tidak ditetapkan sebagai pemimpin pertama Aisyah. Saat rapat
Pestur atau pimpinan pusat Muhammadiyah pada 1917, Siti Bariyah yang ditetapkan sebagai pemimpin Aisyah. Nyai Ahmad Dahlan karena tidak menempuh pendidikan formal dianggap kurang memiliki pemikiran modern dan pengetahuan seputar manajemen organisasi. Saat itu, Walidah baru menguasai bahasa Melayu dan kemampuan menulis huruf Latin. Lewat Aisyah, Nyai Dahlan mendorong perempuan untuk melakukan aktivitas di luar rumah, sekolah, dan berkegiatan seperti laki-laki termaksud bekerja. Di tengah perjuangannya memuliakan perempuan, Nyai Ahmad Dahlan mendapat ujian kesetiaan. Suaminya melakukan praktik poligami dengan alasan dakwah. Kyai Haji Ahmad Dahlan menikahi 3 perempuan, Rai Sutija Widyaningrum atau Nyai Abdullah dari internal keraton, Nyai Rum, putri tokoh pesantren Krapyak, dan Nyai Aisyah, putri penghulu bangsawan Cianjur. Kendati demikian, kebesaran hati Nyai Ahmad Dahlan adalah telaga. Ia dengan tulus dan ikhlas merawat anak tirinya dengan alasan ibu mereka masih dianggap terlalu muda. Dari perkawinan poligami, Dahlan dikaruniai 2 anak, masing-masing dari Nyai Abdullah dan Nyai Aisyah. Teladan Nyai Dahlan tak sampai di situ saja. Ia memahami dan melakoni pesan terakhir suaminya, Ahmad Dahlan, sebelum meninggal dunia pada 1923. Ia mengumpulkan istri, anak, dan cucu-cucunya. Kepada mereka ia berpesan, "Aku titipkan Muhammadiyah kepadamu, hidupilah Muhammadiyah dan jangan mencari penghidupan di Muhammadiyah." Kiprah Nyai Dahlan tentu bisa terlihat dari warisan organisasi Aisyah. Kini Aisyah menjadi salah satu organisasi perempuan muslim terbesar dengan mengusung program kerja yang tak pernah lepas dari akarnya, mengangkat derajat kaum perempuan agar bermanfaat untuk masyarakat umum. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada baiknya itu datang dari Allah, dan jika ada yang buruk itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kehilafan tutur kata atau perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Unzur man qala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.